wabarakatuh. Sahabat RM dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Insya Allah dalam keadaan baik, sehat, dan walafiat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di podcast Remaja Mujahidin. Nah, pada podcast Remaja Mujahidin kali ini kita bakal membahas suatu agenda yang bakal dilaksanakan oleh Remaja Mujahidin. Agenda apa itu? Nah, agendanya adalah Orientation Leadership Training yang pertama atau disingkat OLT1. Yang dimana OLT1 ini akan dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 24 Oktober tahun 2021, yang dimana sekarang juga sedang dibuka pendaftaran untuk sahabat RM mendaftar sebagai anggota di OLT1 ini, yaitu dibuka sampai tanggal 20 Oktober tahun 2021. Untuk info selanjutnya bisa kalian cek di Instagram kami Remaja Mujahidin Kalimantan Barat dan atau bisa cek di deskripsi di bawah ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita bakal sharing bareng bersama salah satu kader RM yang Masya Allah, yaitu Kak Tiara Dewi. Apa kabar Kak Tiara? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah, Kak Tiara Dewi ini selaku penanggung jawab sementara yang bakal sharing sama kita untuk membahas tentang OLT sampai tuntas. Nah, penasaran kan? Ya udah, kita langsung saja tanyakan kepada Kak Tiara nih. Kak Tiara, sebenarnya nih agenda Orientation Leadership Training atau OLT ini apa sih Kak sebenarnya? Nah, jadi seperti yang udah kita tahu, OLT itu singkatan dari Orientation Leadership Training. Nah, jadi OLT ini merupakan jalan masuk untuk menjadi remaja mujahidin. Nah, sebagai yang kita tahu, prosedur untuk menjadi remaja mujahidin itu tidak langsung menjadi remaja, tapi kita akan melakukan kegiatan pembukaan, pengkaderan dan sebagainya. Nah, jadi OLT ini merupakan kegiatan pengkaderan yang berisi daurah, pelatihan, dan penjabaran materi yang sudah kita pilihkan untuk anggota yang akan menjadi remaja mujahidin Kalimantan Barat, gitu. Oke, nah tadi udah dibahas nih tentang OLT itu sendiri. Selanjutnya, apa sih Kak syarat gabung untuk OLT 1 ini? Nah, untuk syaratnya yang pertama itu adalah sudah sebagai anggota muda. Nah, bagi yang belum tahu anggota muda itu apa? Anggota muda adalah mereka yang sudah mendaftar di kegiatan YMG. YMG itu adalah Young Muslim Generation. Nah, jadi sebelum menjadi anggota biasa, para pendaftar itu harus mengikuti kegiatan YMG terlebih dahulu untuk mendapatkan status anggota muda. Nah, jadi sebelum mendaftar OLT harus ikut YMG dulu Kak, gitu. Nah, setelah ikut YMG baru bisa daftar ke OLT 1. Nah, untuk persyaratannya itu yang pertama yang tadi sebagai anggota muda. Yang kedua berdomisili di sekitaran Pontianak, gitu. Di Kuburaya masih boleh lah ya. Kalau Singkawang kejauhan. Jauh sekali. Iya. Nah, selain itu juga harus mau berkomitmen untuk mengikuti mentoring, pembinaan. Jadi di Remaja Mujahidin ini kita akan dibina Kak. Kita akan dibina tentang ya seputar keislaman, pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, untuk mendaftar jadi anggota remaja salah satunya yaitu harus siap mengikuti pembinaan, gitu. Oke, selanjutnya nih Kak, tadi kan syarat pertama tuh harus anggota muda. Lalu kenapa sih harus anggota muda gitu? Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, gini, OLT itu merupakan jalan masuk untuk menjadi remaja mujahidin. Sedangkan anggota muda itu istilahnya itu kayak pintu Kak, pintu. Nah, jadi ketika kita ingin masuk, kita harus buka pintu dulu kan? Nah, kayak gitu. Jadi sebelum kita menjadi anggota biasa, kita harus menjadi anggota muda dulu. Nah, ketika jadi anggota muda, itu tuh kita diberikan pengetahuan dasar nih, kayak seputar Islam, seputar remaja, pokoknya yang seputar remaja mujahidin juga gitu. Nah, jadi ketika mereka untuk ikut OLT, mereka tuh benar-benar tahu gimana kondisi remaja mujahidin gitu, dan mereka benar-benar serius untuk menjadi dan bergabung di remaja mujahidin. Nah, semoga teman-teman ini udah paham ya untuk yang syarat untuk jadi OL itu ikut kegiatan OLT-nya. Nah, selanjutnya nih Kak, tadi kan udah sesuai dengan syarat nih, anggota muda, mengikuti pembinaan,
udah ikut OLT 1 dah nih. Nah, apakah setelah ikut OLT 1 itu mereka anggota muda yang sudah lulus di OLT 1 bisa mendaftar menjadi panitia Ramadan? Nah, yang udah ikut OLT 1 bisa Kak, bisa. Nah, jadi persyaratan untuk mengikuti panitiaan itu salah satunya yaitu sebagai anggota biasa. Nah, jadi untuk mendapatkan predikat anggota biasa kan harus dari OLT 1 dulu. Nah, beda sama yang YMG. YMG Anggota yang muda. Nah, anggota muda. Anggota muda itu belum bisa menjadi panitia, baik itu panitia Ramadan maupun panitia Muharram gitu. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang baru di tahap YMG itu tetap harus mengikuti OLT 1. Tapi kalau misalnya kawan-kawan belum daftar OLT, maka teman-teman hanya bisa menjadi peserta kegiatan gitu, belum bisa jadi kepanitiaan seperti itu. Nah, selanjutnya nih, apakah nanti setelah OLT 1 nih ada bakal yang tidak lulus gitu Kak? Ada Kak. Nah, jadi ketika berlangsungnya kegiatan OLT itu kan selama 3 hari Kak. Iya. Selama 3 hari. Nah, jadi itu tuh akan ada penilaian, dan lain sebagainya. Yang kan kita juga ada persyaratan yang kita tentukan kan. Nah, jadi apabila anggota yang mendaftar itu tidak memenuhi persyaratan, itu tidak akan kita terima, gitu. Dan apabila tidak sesuai dengan penilaian yang udah berlaku di kita di Remaja Mujahidin, itu juga tidak akan kita terima. Tapi jangan sedih, teman-teman yang tidak lolos di OLT 1 tahun ini bisa ikut OLT 1 selanjutnya gitu. Jadi teman-teman tidak perlu mengulang YMG lagi Kak, gitu. Jadi kan statusnya tetap anggota muda, hanya saja tidak naik ke anggota biasa gitu. Jadi bisa mengikuti OLT 1 yang akan datang seperti itu. Oke, nah nih Kak, balik lagi ke yang mereka anggota udah lulus nih di OLT 1. Nah, itu tuh nanti apa sih bakal mereka lakukan atau tugas-tugas mereka tuh apa aja sih gitu? Nah, jadi untuk teman-teman yang udah menjadi anggota biasa, itu kegiatannya banyak banget Kak, banyak banget. Jadi pada umumnya Remaja Mujahidin itu punya 2 kepanitiaan besar sudah selama setahun, yaitu panitia Ramadan dan panitia Muharram. Nah, kedua panitia itu kegiatannya itu full Kak, penuh gitu. Nah, baik itu Muharram maupun Ramadan gitu. Dan pertama kali nih first impression bagi mereka yang baru selesai OLT itu mereka akan langsung mendapatkan momen Ramadan. Nah, di Ramadan itu sendiri itu kita akan menjalankan kegiatan Ramadan di Mujahidin ini itu selama 30 hari full. Full 1 bulan kan selama Ramadan. Nah, itu kegiatan kita tuh banyak Kak. Baik itu ada perlomba-lombaan, menyiapin iftar dan segala macam gitu. Nah, itu tuh akan menjadi kegiatan yang memorable banget gitu. Hal-hal yang enak untuk diingat kembali gitu. Seperti itu. Oke, nah tadi kan kakak nih bilang nih kalau kita tuh bakal banyak gitu agenda-agenda serunya Mas, bahkan kan apalagi di 2 kepanitiaan besar ini. Nah, lalu ada pertanyaan muncul, apa sih makanya kita sibuk di Remaja Mujahidin ini? Kalau menurut Tiara, sibuk di Remaja Mujahidin tuh cuma ini Kak, jalan karena sebenarnya yang kita lakukan, yang kita niatkan itu adalah sibuk di jalan Allah gitu. Jalan Allah. Maksudnya ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan di Remaja Mujahidin gitu kan, ketika kita hanya menginginkan hal-hal duniawi, itu nauzubillah min dzalik, kita tidak akan mendapatkan apapun. Kalau menurut Tiara, kita cuma dapat lelahnya doang gitu kan. Tapi apabila kita mengharapkan ridho Allah, itu tuh akan banyak dampak positifnya gitu. Nah, pertama, ketika kita di Remaja Mujahidin, itu kita akan belajar tentang leadership. Bagaimana cara memimpin. Selain bagaimana cara memimpin, kita juga akan diajarkan secara tidak langsung bagaimana rasanya dipimpin. Karena ada orang-orang yang bisa memimpin, tapi tidak bisa dipimpin. Ada juga orang-orang yang bisa dipimpin, tapi tidak bisa memimpin. Nah, kalau di Remaja Mujahidin ini, kita itu kayak kolaborasikan. Iya, komplit Kak. Nah gitu, jadi nyaris kebanyakan anak Remaja Mujahidin tuh akan otomatis bisa memimpin dan nyaman ketika dipimpin. Begitu. Nah, selain itu juga
banyak Kak pelajaran positif yang kita dapatkan di sini. Kita juga diajarkan public speaking, kita juga diajarkan bagaimana cara memanage, entah itu memanage agenda, memanage manusia dan lain sebagainya gitu. Selain itu kita juga diajarkan komunikasi di sini, baik itu komunikasi dengan Allah maupun komunikasi dengan sesama. Itu kan udah komplit Kak ya. Istilahnya tuh kayak kita diajarkan bagaimana hablum minallah dan hablum minannas, seperti itu Kak. Jadi tuh kalau misalnya kita menginginkan hal-hal positif yang dapat kita gali dari diri kita, itunya banyak Kak. Tapi kalau misalnya kita menginginkan mohon maaf seperti dibayar dan lain sebagainya, itu kita akan hanya mendapatkan kecewaan gitu. Karena sebenarnya apa yang kita dapatkan di remaja mujahidin ini lebih besar dari itu gitu. Tidak bisa diuangkan dengan materi. Iya benar seperti itu. Masya Allah. Nah, selanjutnya nih Kak, sudah mau hampir di akhir. Lalu closing statement yang ingin Kakak sampaikan nih kepada anggota muda biar tidak ragu lagi untuk daftar nih di OLT 1. Untuk teman-teman semuanya ya yang udah menjadi anggota muda, itu sangat disarankan untuk mengikuti OLT. Kenapa? Ketika kita di anggota muda itu kita hanya melihat teman-teman, kita hanya menyaksikan. Benar memang adanya kalau misalnya ketika kita mengamati orang itu sangat penting, tapi bukankah lebih baik ketika kita yang bergerak? Gitu kan? Nah, ketika kita menjadi anggota biasa itu banyak sekali yang bisa teman-teman lakukan. Kita bisa belajar dari kepanitiaan, kita bisa belajar berkomunikasi bagaimana, kita bisa belajar memanage segala macam. Akan tetapi kalau menurut Tiara, teman-teman tuh benar-benar ikhlas gitu, benar-benar diniatkan karena Allah dan tidak ada keterpaksaan gitu, keterpaksaan. Karena kalau menurut Tiara ini tuh jalan untuk mendapatkan ridho Allah Kak, gitu kan. Nah jadi kalau misalnya kita udah nyaman dengan jalan ini, itu alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita belum dapat momen untuk gabung ke sini, itu nggak apa-apa, jangan dipaksakan juga gitu. Karena kalau menurut Tiara jalan baik itu banyak gitu, nggak cuma di sini. Tapi kita menawarkan nih, kita punya loh segala macam hal di sini. Ayo teman-teman ikut gabung bersama kita seperti itu. Tiara tuh hanya mikirnya kayak gini Kak. Kadang ketika kita tidak ingin berbuat baik, itu bukan kitanya yang tidak baik. Bisa jadi Allah yang tidak ingin kita berada di jalan yang baik menurutnya gitu. Sama seperti ketika kita yang tidak ingin berdoa, mungkin bukan kita yang tidak membutuhkan apa-apa, tapi bisa jadi Allah yang tidak ingin mendengar suara kita. Seperti itu kan? Itu yang Tiara takutkan. Jadi untuk teman-teman, Tiara harapkan kita semua bisa bersama-sama, kita semua bisa berteman, tidak hanya di dunia tapi juga di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman dan sahabat RM dimanapun berada, tadi udah banyak informasi yang bermanfaat yang sudah disampaikan oleh Oktina Kak Tiara Dewi. Semoga informasi tadi bisa menyemangatkan sahabat-sahabat yang di luar sana masih ragu nih terhadap OLT 1, bisa segera daftar dan jangan menunggu waktu lagi karena memang kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Nah, semoga Allah memudahkan jalan kita semua dalam kebaikan. Mungkin sekian podcast Remaja Mujahidin kali ini. Semoga teman-teman bisa segera daftar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Remaja Mujahidin Kalimantan Barat agar dapat update informasi Remaja Mujahidin Kalimantan Barat lainnya. Dan dukung dakwah kami agar kami dapat terus berkarya untuk mensiarkan kebaikan dan manfaat untuk kita semua.